Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa, amma ba'd. Mari kita lanjutkan ta'limul afkar kita. Kita sekarang masuk pada syubhah yang ke-61. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini memberikan manfaat dan menjadi ilmu yang nafi'an mubarakan fid din wa dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ala ma nawainahu ila hadratin nabiy Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thumma ila sayyidina Muhammad wa la khusus wa nafa'ana bihim wa bi ulumihim fid darain amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nazim wahbub li ahli ad-dini rudda salamahum udan mardan sallim mauta aslam. Wa syu'batul hadiyatu wasittun, utawi syu'bah yang ke-61 iku hubbu ahli din, yaitu mencintai ahli agama. Qala alaihi salam, qala bersabda sapa alaihi salam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manutawi barang siapa iku sarra bungahake membuat senang hu ing man man sarrahu apa an yuzahzaha yen toh dijauhkan sapa man anin nari dari api neraka, wa yudkhala dan dimasukkan sapa man al jannata ing surga. Faltati moko becik nekanihi ing man apa maniyatuhu kematiannya, wa huwa hale utawi man iku yashhadu alla ilaha illallah, bersaksi bahwasannya tidak ada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadan dan bahwasannya Nabi Muhammad iku Rasulullah. Wal ya'ti hendaklah memberi sapa man ilan nasi kepada orang-orang lain, kepada manusia, ma ing sesuatu yuhibbu kang seneng sapa man an yukta opo an yukta yen toh diberi ilaihi maring man, yen toh diberi opo ma ilaihi maring man. Wa an Anasin, dan diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu bahwasannya Nabi iku qala bersabda sapa Nabi, aktsiru minal ma'arifi minal mu'minin, perbanyaklah berkenalan. Aktsiru angakeh ngakeo sira kabeh, perbanyaklah minal ma'arifi saking kenalan, saling mengetahui, minal mu'minin terhadap orang-orang beriman. Fa inna likulli mu'minin, maka sesungguhnya iku kedue saben-saben orang beriman apa syafaatan, penolong atau syafaat, indallahi di sisi Allah, yaumal qiyamati ing dalem dina kiamat, pada hari kiamat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mathalul mu'minina fi tawadihim, utawi perumpamaan orang-orang beriman, fi tawadihim ing dalam saling mengasihi mereka, wa tarahumihim dan saling kasih sayang mereka, iku kamathalil jasad, seperti perumpamaan tubuh, idashtaka apabila sakit apa udhun salah satu anggota tubuh, atau udhun anggota minhu saking jasad, tada'a apa sairuhu, maka merasa sakit apa sairuhu seluruh jasad, seluruh badannya, bil huma kelawan panas, wasahari dan terjaga meleam. Jadi kalau ada satu tubuh yang sakit, maka yang lain juga ikut punya empati, ikut merasakan, termasuk mungkin demam, termasuk juga tidak bisa tidur. Contohnya ada organ sakit gigi saja, ada gigi kita yang sakit, maka orang tidak bisa tidur. Lalu badannya mungkin kalau sudah ada infeksi atau absesnya, maka itu nanti bisa menyebabkan orang sakit panas, sehingga ada empati. Maka perumpamaan orang mukmin saling mengasihi, saling menyayanginya, itu seperti ibarat tubuh tadi itu.
Kalau ada bagian tubuh yang sakit, maka yang lain juga ikut merasakan, sehingga akan membantu bagaimana agar tubuh organ yang sakit ini bisa sembuh. Kalau ada orang mukmin yang sakit, maka orang mukmin yang lain maka harus membantu apa yang bisa dia lakukan agar orang itu juga bisa selesai, bisa segera sembuh dari sakitnya. Wafil hadis, dan iku ing dalam hadis, ada hadis lagi, penjelasan dalam hadis. Apa hadisnya? Idkhalus sururi fi qalbi mu'minin. Idkhalus sururi utawi idkhalus surur itu membuat orang lain menjadi senang, memasukkan rasa bahagia, rasa senang kepada orang lain. Fi qalbi mu'minin, ing dalam atine orang mukmin iku khairun lebih baik, lebih bagus min ibadati sittina sanatan. Jadi keutamaannya itu luar biasa. Kalau kita membuat orang lain senang, orang lain bahagia, maka itu ternyata khairun, lebih baik dibanding ibadah selama 60 tahun. Jadi kalau ada orang ibadah 60 tahun tidak peduli dengan orang lain, itu ternyata dalam agama kita tidak dianjurkan. Yang baik adalah ya ibadah untuk kita, karena itu menjadi kewajiban kita sebagai hamba dan kebutuhan kita sebagai hamba. Tetapi kita tidak melupakan menolong orang lain, termasuk itu khalus surur. Wayam bagi lan seyogyanya opo an yazida yento menambah sopeman sopo seseorang fitau kiriman ing dalam mengagungkan orang. Jadi kita ini harus nambahi mengagungkan orang. Dalla kang menunjukkan opo hayatu tingkah laku man wa thiyabuhu dan kelambinya bajunya man. Jadi ada orang yang pakai baju yang mulia dan lain sebagainya. Ala uluwi manzilatihi. Jadi tingkah laku dan juga pakaiannya yang dia kenakan itu menunjukkan atas tingginya kedudukan seseorang itu. Maka perintahnya fal yunzirin nasa, maka hendaklah memposisikan sopoman an-nasa ing orang-orang lain atau ing manusia manazilahum, sesuai dengan posisi atau kedudukan mereka. Jadi memang ini harus kita lakukan proporsional dalam bahasa kita. Kalau ada guru kita, ada orang yang lebih alim, lebih sepuh, maka kita harus menghormati. Jangan sampai kita kemudian cara ngomongnya, cara penyikapannya itu seperti dengan teman kita atau level bawah kita. Atau kalau ada orang yang mungkin, mohon maaf, secara sosial mungkin di bawah kita, maka kita tetap harus menyikapi sesuai dengan kedudukannya. Karena kalau kita lebihkan, itu akan terkesan melecehkan. Umpama di sebuah rumah ada seseorang yang punya pembantu, maka pembantu tetap harus kita hormati. Caranya gimana? Dengan tidak membentaknya, dengan tidak memerintahkan seenaknya kita. Tapi kalau kita hormati seperti kita menghormati tuan atau raja, ini pembantu ini juga akan tersinggung karena merasa dilecehkan dengan cara tadi itu. Dengan cara apa? Koyok-koyok sepertinya agak-agaknya dimuliakan, padahal itu sengaja direndahkan. Ini yang dimaksud dengan kita harus bersikap kepada manusia, orang lain, ini memposisikan sesuai kedudukannya. Waruwiya an Aisyah kanat fi safarin, dan diriwayatkan anna Aisyah, bahwasana sayyidah Aisyah kanat ono sopo Aisyah iku fi safarin, dalam keadaan dalam bepergian. Jadi Aisyah radhiyallahu anha ini pernah ketika beliau bepergian, fanazalat manzilan, maka kemudian berhenti di sebuah tempat, fawadha'at ta'amaha, kemudian gelar bekalnya, apa istilahnya ya? Fawadha'at ta'amaha itu ya mandek di sebuah tempat lalu kemudian makan di situ. Kalau dulu kan memang jarang, tidak ada. Kalau sekarang kan banyak warung. Kalau dulu bepergian memang bawa bekal, sehingga berhenti di suatu tempat lalu makan makanan bekalnya itu, berhenti di situ. Faja'a sa'ilun, maka kemudian datang pengemis, ada pengemis. Faqalat Aisyah tunawilu hadzal miskin, berilah ini orang miskin ini, berilah korson ing roti. Jadi ada roti, kasih roti satu. Tidak lama kemudian tuh marra rajulun ala dabatin, kemudian lewat seseorang ini menunggang tunggangan, naik unta. Kalau zaman dulu naik unta. Lalu kemudian faqalat, Sayyidah Aisyah berkata, ud'u, kepada rombongannya tadi itu, ud'u, coba diundang itu, dipanggil orang itu.
Jadi rojul yang naik unta ini, orang naik unta ini berarti orang yang berkecukupan, orang yang punya, karena dia punya mobil, punya kendaraan dan begitu. Ud'uhu ila ta'am, undanglah dia untuk ikut makan bersama kita di sini. Lalu diajak makan. Lalu kemudian faqila laha, maka dikatakanlah terhadap Aisyah. Ada yang tanya kepada Sayyidah Aisyah, salah satu dari rombongan di situ tanya, tu'tin hadzal miskin wa tad'in hadzal ghani. Sayyidah Aisyah, panjenengan ini memberi orang miskin dengan satu roti, mek siji roti ini. Sementara orang yang kaya yang naik unta ini jenengan undang untuk diajak makan. Nah, menurut pandangan orang yang tanya tadi, ini kok kalian tidak sama ini. Masa orang miskin hanya dikasih roti sementara yang kaya diberi makan, diajak makan bareng. Maka ternyata di sini jawaban Sayyidah Aisyah, faqalat, maka ia menjawab, innallaha ta'ala qad anzala an-nasa manazilahum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu memposisikan orang itu sesuai dengan kedudukan masing-masing. Fala budda lana, maka menjadi wajib bagi kita, fala budda, maka ora kena ora, artinya wajib lana bagi kita, min an yunzilahum tilkal manazil, yaitu kita juga memposisikan mereka sesuai dengan kedudukannya. Fahadal miskin yarudha biqarsin, orang miskin dikasih roti satu, itu mereka sudah legowo, sudah alhamdulillah, matur nuwun, kan begitu. Tapi kalau mau lebih ya monggo, itu namanya berbuat ihsan. Umpama jenengan lebih ya monggo, boleh-boleh saja. Tapi umpama diberi roti saja, itu sudah legowo, sudah bersyukur. Tetapi wayakbahu alaina, tapi tidak layak bagi kita. Umpama ada orang yang di rumahnya roti sudah banyak, mek dikei roti siji. Nanti kata orang itu, lah kalau roti gini di rumah juga banyak, maka dipanggil untuk diajak makan, yang dalam konteks porsinya lebih banyak daripada roti. Karena makan ini boleh jadi mungkin menunya beda. Wayakbahu alaina an nu'tiya hadzal ghaniyya. Dan kita tidak layak kalau memberi orang yang kaya, yang naik unta ini, ala hadhil hayati qarsan, dalam kondisi seperti ini hanya diberi satu roti. Maka nanti mereka akan merasa roti yang di rumah juga banyak. Maka inilah contoh dari Sayyidah Aisyah, istri Rasulullah SAW, bagaimana memperlakukan orang sesuai dengan posisi dan kedudukannya masing-masing. Intinya proporsional, ya proporsional. Saya kira itu satu syubhah kita potong dulu biar tidak terlalu panjang durasinya dan biar tidak habis-habisin kuota. Intinya mudah-mudahan taklim kita ini manfaat barokah fid wa dunya wal akhirah. Nanti kalau ada pertanyaan, monggo bisa di-share di WA group atau mungkin bisa di kolom komentar. Kalau bisa saya jawab ya insya Allah saya jawab. Kalau tidak bisa ya saya tanyakan kepada yang lebih bisa. Karena perintahnya kan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau tetap tidak bisa, tidak ketemu jawabannya, jawaban terakhir adalah jawaban yang luar biasa, wallahu a'lam bishawab. Oke, saya kira itu mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barokah taklim kita. Wallahu a'lam bishawab. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.